Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan membuat video tutorial mengenai step by step pengerjaan kasus CV Inami. Yang pertama yaitu membuat database baru. Kemudian ini diisikan nama CV Inami. Kemudian pilih logo perusahaan. Kemudian pilih warna background perusahaan. Kemudian simpan. Jika sudah, klik database yang tadi sudah dibuat. Kemudian isi sesuai yang ada di soal, seperti yang ada di soal berikut ini. Nama perusahaan CV Inami. Kemudian kategori usahanya produsen. Kemudian cari bidang usahanya makanan dan minuman. Kemudian nomor telepon 021 633 0123. Kemudian fax email 021 633 0124. Email admin@inami.id. Tanggal mulai data 31 Desember 2020. Periode akuntansi Januari sampai Desember. Kemudian alamatnya Jalan Kebun Penju nomor 45, Kabupaten Kota DKI Jakarta. Kode pos 14321. Kemudian setelah mengisikan info perusahaan, lanjut ke fitur dasar. Fitur dasar di soal hanya ada dua. Yang pertama memungut dan membayar PPN 10%. Yang kedua mencatat aset-aset perusahaan. Yang pertama memungut dan membayar PPN 10%. PPN 10%. Kemudian mencatat aset-aset perusahaan. Jika sudah, klik lanjut, beralih ke menu penjualan. Pada soal hanya ada dua, menggunakan jasa pengiriman barang dan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan. Yang pertama menggunakan jasa pengiriman barang. Yang kedua memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan. Jika sudah, klik lanjut ke menu pembelian. Pada pembelian hanya ada membuat purchase order ke pemasok. Purchase order ke pemasok. Jika sudah, klik lanjut, beralih ke menu persediaan. Persediaan hanya memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Yang kedua
metode perhitungan biaya persediaan yaitu FIFO. Yang pertama, memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Yang kedua, metode perhitungan biaya persediaan yaitu FIFO. Jika sudah, klik lanjut. Nah, karena di sini perusahaan menggunakan daftar akun perkiraan yang sudah dimiliki, maka di accurate ini centangnya dihilangkan karena kita akan mengimpor akun perkiraan. Jika sudah, klik selesai. Kemudian kita sampai pada menu untuk mengimpor akun kas dan bank. Ini sudah ada dari accurate-nya. Kemudian kita akan mengimpor akun perkiraan. Kita klik impor akun, kemudian klik file, kemudian cari daftar akun. Jika sudah, klik unggah. Lanjutkan. Pada menu konfirmasi impor data, jangan lupa di checklist untuk melakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian klik lanjutkan dan tunggu pengimporan selesai. Jika sudah, klik tutup. Kemudian lakukan yang sama pada pemasok. Klik file, kemudian daftar pemasok, kemudian klik unggah. Lanjutkan. Jangan lupa untuk mencentang, kemudian lanjutkan. Jika sudah, klik tutup. Kemudian untuk impor pelanggan, file, kemudian pelanggan. Lanjutkan. Centang. Kemudian sebelum mengimpor barang dan jasa, kita pengaturan preferensi. Kemudian ke akun perkiraan. Kemudian pada bagian persediaan ditambahkan akun persediaan bahan baku penolong, kemudian barang jadi, lakukan yang sama pada retur pembelian bahan penolong, kemudian barang jadi. Jika sudah, klik simpan.
Kemudian kita bisa mengimpor barang dan jasa. Klik file, kemudian daftar barang. Klik unggah. Setelah kita mengimpor semua, ini dicentang lalu tutup. Yang terakhir kita akan mengimpor kategori aset. Tapi sebelum melakukan impor, maka kita akan menambahkan kategori aset tetap. Yang pertama ada tanah, simpan, kemudian ada bangunan, kemudian ada peralatan, yang terakhir ada kendaraan. Untuk mengimpor kategori aset, itu kita lewat menu aset tetap, kemudian aset tetap, lalu klik daftar hijau, lalu klik impor data, impor dari Excel, kemudian file, daftar aset tetap, kemudian unggah. Jika sudah, klik tutup. Ini yang sudah diimpor. Kemudian kita tutup saja. Lalu kita akan melakukan proses akhir bulan lewat di menu persediaan, menu perusahaan maksudnya, kemudian pilih bulan Desember 2020. Jika sudah, klik simpan. Lalu untuk melihat daftar laporan, klik daftar laporan, kemudian neraca induk skontro. Tanggalnya 31 Desember 2020. Pastikan ini nominalnya sama seperti yang di soal. Ini berhubung sudah sama, mari kita silang saja. Setelah melakukan impor data, langkah satunya yaitu kita melakukan pendahuluan awal manufaktur. Namun sebelum itu kita harus menginstal dulu. Kita lewat pengaturan, lalu Accurate Store, lalu Accurate Manufaktur, kemudian pilih install aplikasi, install.
Ini sudah diinstal, kemudian kita ke menu preferensi lagi, menu pengaturan lalu preferensi. Kemudian pada menu manufaktur kita centang di bagian menggunakan tahap proses. Lalu untuk perintah kerjanya kita isi dengan akun persediaan dalam proses. Kemudian untuk selisih biaya kita isikan dengan selisih biaya produksi. Lalu untuk alokasi kita centang. Pekerjaan dalam proses ini diisikan dengan akun untuk menampung nilai barang atau produk yang masih dalam proses produksi. Tipe akun yang bisa dipilih hanya ada persediaan. Untuk selisih biaya produksi, selisih diisikan dengan akun untuk menampung selisih biaya produksi. Pilihan tipe akun yang bisa dipilih pada akun ini adalah beban pokok penjualan, beban, dan beban lainnya. Kemudian untuk rentang umur, diisikan dengan rentang umur diperbolehkannya perintah kerja yang telah selesai. Dapat diubah dengan menambahkan bahan baku, biaya produksi, dan sebagainya. Ini sudah, dan klik simpan. Kemudian setelah selesai kita akan menambahkan akun perkiraan. Kita ke pengaturan, preferensi, kemudian ke akun perkiraan. Kemudian cari pada bagian beban. Kemudian tambahkan beban tenaga kerja langsung. Terus BUP, overhead pabrik. Setelah selesai lalu klik simpan. Kemudian kita akan menambahkan biaya dua ini, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Caranya melalui persediaan, kemudian barang dan jasa. Kemudian ini diisikan kategorinya kategori umum. Nama barangnya upah tenaga kerja. Kodenya yaitu 1000. Jenis barang yaitu biaya produksi. Kemudian di cara dituliskan
kali 1 hari kali 8 jam kali Rp25.000. Kemudian untuk akunnya, bagian beban diisikan tenaga kerja langsung. Jika sudah, klik simpan. Kemudian yang satunya lagi, kategori umum, kode barangnya 2000. Nama barangnya overhead pabrik. Dan kategori biaya produksi. Tidak ada catatan, kemudian kita ke akun biaya overhead pabrik. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya kita akan membuat tahap produksi. Tahapan produksinya ada dua. Yang pertama adonan mie, yang kedua ada packaging. Langkahnya yaitu kita lewat menu manufaktur, lalu tahapan produksi. Tahapan yang pertama yaitu adonan mie. Klik simpan. Kemudian yang kedua, packaging. Simpan. Jika sudah, ini ditutup saja. Kemudian kita akan mendapatkan standar biaya produksi. Kita melalui menu manufaktur dan standar biaya produksi. Masa berlakunya yaitu 4 Januari 2021. Kemudian kita pilih yang pertama, ada tepung terigu. Harga standarnya 6.500. Satuannya kilogram. Jika sudah, klik lanjut. Kemudian untuk barang yang kedua, minyak nabati. Harga satuannya 14.000. Klik lanjut. Kemudian garam. Harga satuannya 12.000. Kemudian natrium. Harga satuannya 10.500. Kemudian pewarna makanan. Harga satuannya 8.000. Kemudian ada kemasan mie kering. Harga satuannya Rp75.
Kemudian ada kardus mie kering, harga satunya 1.200. Kemudian ada upah tenaga kerja, harga standarnya 800.000. Yang terakhir overhead pabrik, harga standarnya 200.000. Jika sudah, klik simpan. Kemudian kita akan melakukan formula produksi. Kita melalui menu manufaktur, kemudian formula produksi. Produk utamanya yaitu inami mie kering. Kita tambahkan dulu untuk adonan mie kering. Untuk kuantitasnya yaitu 100 adonan mie kering. Tahapan yang pertama. Kemudian yang kedua, packaging. Kemudian pada bagian bahan baku, kita tambahkan dari soal yang ini. Yang pertama, tepung terigu. Kuantitasnya 800. Untuk tahapannya yaitu adonan mie. Yang kedua ada minyak nabati. Kuantitasnya 100. Tahapannya adonan mie. Kemudian ada garam. Kuantitasnya 25. Tahapannya adonan mie. Kemudian ada natrium. Kuantitasnya 25. Tahapannya adonan mie. Kemudian ada pewarna makanan. Kuantitasnya 15. Tahapannya adonan mie. Kemudian ada kemasan mie kering. Kuantitasnya 2.400. Tahapannya tahapan packaging. Kemudian kardus mie kering. Kuantitasnya 100. Tahapannya packaging. Kemudian pada menu biaya, kita pilih upah tenaga kerja. Kuantitasnya 1. Kemudian overhead pabrik. Kuantitasnya 1.
Pastikan tolnya sama seperti yang ada di soal. Jika sama, kita simpan. Kemudian setelah melakukan proses awal manufaktur, selanjutnya kita akan melakukan langkah manufaktur. Seperti di soal, yang pertama membuat rencana produksi inami mie kering sebanyak 100 dus selesai dalam 1 hari. Langkah-langkahnya yaitu melalui menu manufaktur, kemudian rencana produksi. Kemudian diisi inami mie kering. Kemudian ini kuantitas 100 dus. Tanggal mulainya 25 Januari 2021. Tanggal selesainya juga 25 Januari 2021. Lanjut. Jika sudah, klik simpan. Ini kita tutup. Untuk yang kedua, membuat perintah kerja atas rencana produksi inami mie kering. Langkah-langkahnya yaitu melalui menu manufaktur, kemudian perintah kerja. Rencana produksinya inami mie kering, kuantitasnya 100. Ini sudah sesuai dengan bill of material kemarin, tanggalnya 25 Januari 2021. Jika sudah, klik simpan. Ini kita tutup saja. Untuk yang ketiga yaitu membuat tahapan proses mulai untuk tahap 1 adonan mie. Langkah-langkahnya yaitu melalui menu manufaktur, kemudian tahapan proses. Perintah kerjanya inami mie kering, tahapannya adonan mie, kuantitasnya 100. Tanggalnya 25 Januari 2021. Jika sudah, klik simpan. Ini kita tutup. Kemudian yang keempat, membuat pengambilan bahan baku tahap 1 adonan mie. Langkahnya melalui menu manufaktur, kemudian pengambilan bahan baku. Tipenya ambil barang, perintah kerjanya inami mie kering, tanggalnya 25 Januari 2021. Kemudian ini kita klik ambil, kemudian bahan tahapan, yakni dicari adonan mie. Ini sudah sesuai dengan bill of material yang dibuat kemarin. Klik lanjut. Jika sudah, klik simpan.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat tahapan proses mulai untuk tahap 2 atau packaging. Langkahnya yaitu melalui menu manufaktur, kemudian tahapan proses, perintah kerja inami mie kering, tahapan produksinya packaging. Tanggalnya 25 Januari 2021. Jika sudah, klik simpan. Ini kita tutup. Kemudian yang keenam, membuat pengambilan bahan baku tahap 2 atau packaging. Masih sama dengan menu manufaktur, kemudian pengambilan bahan baku, perintah kerja inami mie kering, tanggalnya 25 Januari 2021, dan bahan tahapan packaging. Kemudian klik lanjut. Jika sudah, klik simpan. Kemudian yang ketujuh, membuat tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi. Tahap 1 adonan mie dan tahap 2 untuk packaging. Langkahnya melalui menu manufaktur, kemudian tahapan proses. Ini kita klik selesai. Kemudian untuk perintah kerjanya inami mie kering, tahapan prosesnya yang pertama adalah adonan mie. Tanggalnya 25 Januari 2021. Klik simpan. Untuk yang kedua, ini kita selesai. Kemudian inami mie kering dan tahapan produksi packaging. Tanggalnya 25 Januari 2021. Jika sudah, klik selesai, klik simpan. Ini kita tutup. Kemudian yang terakhir, membuat penyelesaian barang jadi inami mie kering sebanyak 100 dus. Masih sama melalui menu manufaktur. Kemudian penyelesaian barang jadi. Kemudian pilih perintah kerjanya inami mie kering. Tanggalnya 25 Januari 2021. Ini pilih inami mie kering. Kuantitas banyak 100 dus. Jika sudah, klik lanjut. Kemudian jika sudah, klik simpan. Nah, sampailah kita kepada yang terakhir, yaitu kita masuk ke bagian transaksi. Yang pertama, pada tanggal 27 Januari 2021, membuat faktur penjualan kepada Lucky Sentosa atas transaksi penjualan secara kredit, yaitu berupa 100 dus inami mie kering dengan harga 132.000 per dus. Harga belum termasuk PPN. Langkahnya yaitu kita masuk ke menu penjualan. Kemudian faktur penjualan. Yang pertama kita bisa isikan untuk pelanggannya, yaitu Lucky Sentosa.
tanggalnya 27 Januari 2021. Kemudian kita cari barangnya di sini, yaitu inami mie kering. Dengan kuantitas yaitu 100 dus, dengan harga masing-masing 132.000, harga belum termasuk PPN, maka ini PPN-nya dicentang. Untuk PPN-nya kita ganti ke 10%. Karena untuk 11% ini berlakunya mulai dari April 2022. Kemudian jika sudah, kita klik simpan karena ini penjualan kredit. Kemudian ini kita bisa tutup. Kemudian transaksi kedua, pada tanggal 29 Januari membuat pembayaran upah 4 karyawan pabrik via tenaga kerja langsung sebesar 800.000 melalui kas. Langkah-langkahnya yaitu kita bisa melalui menu kas dan bank, kemudian pembayaran, kemudian pilih kas. Untuk nomor ceknya tidak ada, tanggalnya tanggal 29 Januari 2021. Kemudian kita bisa cari akun perkiraannya di sini. Tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 800.000. Jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian untuk info lainnya, kita bisa isikan, yaitu upah, yaitu pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Jika sudah, kita klik simpan. Ini kita bisa tutup. Kemudian ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 29 Januari 2021 membuat pembayaran listrik via overhead sebesar 180.000 melalui bank. Caranya sama, yaitu kita melalui menu kas dan bank, lalu pembayaran. Kemudian ini kita pilih bank. Untuk nomor ceknya tidak ada, tanggalnya yaitu 29 Januari 2021. Kemudian kita bisa cari akun perkiraan di sini. Yaitu biaya overhead pabrik sebesar 180.000. Kita bisa klik lanjut. Kemudian di info lainnya kita bisa tuliskan bayaran listrik. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian transaksi keempat, pada tanggal 29 Januari 2021 membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati atas transaksi penjualan secara kredit berupa 40 dus inami mie kering dengan harga 132.000 per dus. Harga belum termasuk PPN. Untuk caranya yaitu melalui menu penjualan, kemudian faktur penjualan,
Kemudian kita cari pelanggannya di sini, yaitu Ibu Sumiati. Untuk tanggalnya yaitu 29 Januari 2021. Kemudian kita cari barangnya di sini, yaitu inami mie kering. Untuk kuantitasnya, yaitu 40 dus. Dengan harga 132.000, harga belum promosi PPN, maka PPN-nya kita centang. Kemudian klik lanjut. Jangan lupa untuk PPN-nya kita ganti menjadi 10%. Klik lanjut. Nah, karena ini penjualan secara kredit, maka kita bisa langsung simpan. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2021 membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari 2021. Langkah-langkahnya yaitu kita bisa melalui menu manufaktur, kemudian alokasi biaya produksi, ini bulan Januari 2021, untuk tanggalnya yaitu tanggal 29 Januari 2021. Kemudian kita pilih ambil, ini kita centang semua, karena ada dua ini yang akan dialokasikan. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian pada bagian rincian perintah kerja, kita juga klik ambil. Kemudian kita centang. Klik lanjut. Kemudian jika sudah, kita pilih simpan. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 31 Januari 2021 membuat proses akhir bulan Januari. Pastikan sudah centang informasi alokasi biaya variansi produk ke produk, produksi ke produk pada menu referensi, manufaktur, lalu proses akhir bulan. Maka kita bisa memastikan dulu apakah sudah centang, yaitu melalui menu preferensi. Kemudian pada bagian manufaktur. Nah, ini sudah tercentang alokasi biaya variansi produksi ke produk. Jika sudah tercentang, kita klik simpan. Kemudian untuk melakukan prosesi akhir bulan, yaitu kita bisa ke menu perusahaan, lalu proses akhir bulan. Kemudian bulannya kita pilih bulan Januari, kemudian untuk tahunnya kita pilih Januari 2021. Nah, karena untuk CV Inami ini hanya melakukan transaksi dengan nilai rupiah, maka ini otomatis hanya akan tersedia Indonesian rupiah. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian ini kita tutup. Kemudian untuk transaksi terakhir, pada tanggal 31 Januari 2021, membuat faktur penjualan kepada pelanggan umum atas transaksi penjualan secara tunai berupa 5 dus inami mie kering dengan harga 132.000 per dus, serta mendapatkan diskon faktur 2%, pembayaran diterima melalui kas. Untuk langkah-langkahnya sama, kita bisa ke menu penjualan, lalu faktur penjualan. Kemudian ini pelanggannya kita pilih pelanggan umum.
tanggalnya kita ganti menjadi 31 Januari 2021. Kemudian kita cari barangnya di sini. Inami mie kering. Sebanyak 5 dus. Dengan harga 132.000. Harga belum termasuk PPN, maka ini PPN-nya kita centang. Kemudian klik lanjut. Pastikan untuk PPN-nya yaitu 10%. Nah, kan di soal mendapatkan diskon faktur sebanyak 2%, maka di sini kita bisa klik yang diskon persen logo hijau ini. Kemudian kita inputkan 2%, kemudian klik lanjut. Karena ini penjualan secara tunai, maka kita bisa klik proses, kemudian pembayaran. Nah, secara otomatis kita akan ke menu penerimaan penjualan. Untuk banknya, kita bisa pilih kas. Kemudian tanggalnya tanggal 31 Januari 2021. Metode pembayarannya tunai lainnya. Kemudian hitung nilai pembayarannya yang hijau ini kita klik. Nah, secara otomatis nilai pembayaran dan faktur yang dibayar di sini akan sama nominalnya. Jika sudah sama, kita bisa klik simpan. Nah, untuk transaksi kita sudah selesai, dan untuk melihat laporannya kita bisa ke daftar laporan, kemudian klik daftar laporan. Untuk yang pertama, yaitu kita bisa melihat neraca induknya terlebih dahulu. Ini kita klik neraca induk Skontro. Kemudian per tanggalnya 31 Januari 2021. Kita klik tampilkan. Nah, pastikan ini sudah sama dengan yang di soal, supaya mengerti apakah transaksi yang kita lakukan itu benar atau salah. Jika sudah sama, kita klik tutup. Dan untuk yang satunya, yaitu laba rugi standar. Sama, kita melalui daftar laporan, kemudian daftar laporan, kemudian cari neraca standar. Laba rugi standar. Kemudian ini dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Kemudian klik tampilkan. Pastikan nominalnya sama dengan ada yang di soal, supaya kita mengetahui apakah ini sudah benar atau salah. Jika sudah sama, kita bisa klik tutup. Sekian pemaparan materi langkah-langkah untuk menginput manufaktur. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.